Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel Bapak di Box Format, mengupas tentang pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri di kelas 12 peminatan ya. Pada seri kali ini merupakan kelanjutan dari turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari terlebih dahulu di kelas 11. Jadi, turunan fungsi aljabar itu merupakan kunci keberhasilan kalian untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita nanti adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui teknik-teknik dasar dalam penyelesaian turunan fungsi trigonometri khususnya, dan kemudian kita bisa gunakan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk turunan fungsi itu kalau kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contoh terlebih banyak itu pada bidang otomotif, seperti di mesin kendaraan dan di dirgantara, dan ilmu kedokteran pun juga menggunakan turunan fungsi. Sementara di ekonomi itu berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari turunan itu memang memiliki banyak sekali manfaat ya. Tentu saja manfaat ini tidak bisa kita langsung rasakan, tetapi butuh bertahun-tahun studi tentang ilmu matematika, terutama yaitu turunan dalam bidang teknologi dan informasi. Ya, seperti contoh di sini kalian tahu ya. Nah, sepeda motor kalian sudah speedometernya sudah digital belum? Kalau digital bentuknya seperti ini ya. Jadi speednya itu dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk jarum. Jadi angka digital seperti ini itu menunjukkan adalah kecepatan kendaraan kalian saat melaju. Nah, perlu kalian tahu bahwa speedometer digital ini itu lebih presisi, artinya itu kecepatannya itu lebih mendekati sama dengan kecepatan kendaraan sesungguhnya daripada speedometer analog yang masih mengandalkan kabel. Nah, dalam bidang fisika kalian pernah dengarkan yang namanya fungsi kecepatan, di mana fungsi kecepatan itu merupakan fungsi yang diturunkan dari fungsi jarak. Sementara jika fungsi kecepatan sendiri kita turunkan, maka kita akan mampu. Kegunaan yang lain itu lebih kita rasakan nanti kalau adalah salah satu soal dari seperti ini. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas kemarin ya, dimana kita punya soal limit ya. Sebenarnya itu bisa diselesaikan juga dengan menggunakan dalil L'Hopital yang mengadopsi tentang turunan. Jadi dari bentuk limit x mendekati 1 dari sin pi x dibagi x min 1 seperti ini, itu kita nanti turunkan atas dan bawah ya, pambilan dan penyebut turunkan masing-masing. Nah, berhubung ini bisa kita turunkan dengan mudahnya, daripada kita repot-repot sih ya, daripada kita lihat lagi apa itu komplement, lebih enaknya kita pakai turunan. Oke, kita coba flashback lagi apa yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya di limit fungsi dengan menggunakan L'Hopital ya, menggunakan turunan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini untuk penyebutnya x min 1, saya kira semuanya sudah paham bagaimana untuk menurunkannya ini, yaitu ini turunannya yaitu 1. Tetapi akan jadi pertanyaan jika kita menurunkan yang pembilang yaitu sin px, itu akan jadinya apa sih? Padahal kita belum tahu, belum mendapatkan materi tentang turunan fungsi trigonometri series. Nah, oleh sebab itu anak-anak silahkan kalian ikuti channel Bapak ini sampai akhir. Nah, nanti kalian bisa paham mengenai turunan fungsi trigonometri ya. Nah, di bagian akhir nanti di seri selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah tips yang mungkin bisa menjadikan kejutan bagi kalian. Ternyata belajar turunan itu sangat mudah. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita punya sin px ya. Nah, di sini Bapak punya analogi karena berhubung kita mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita akan melaksanakan PTS ya.
Nah, Bapak di sini memberikan ini triknya itu adalah trik PTS, tapi PTS-nya bukan penilaian tengah semester, tapi PTS-nya adalah pangkat, trigonometri, sudut. Ya, mudah kan ya dihafalkan. Dari kalau kita lihat turunan, maka kita ingat PTS, pangkat, trigonometri, sudut. Artinya apa sih? Artinya kita turunkan secara urut dari pangkat, trigonometri, sudut. Gitu ya, karena pangkat berada di atas, otomatis kita turunkan. Nah, otomatis yang kita jadikan sasaran adalah pangkatnya. Oke, kalau kita lihat di sini sinusnya tidak berpangkat, berarti pangkatnya 0 atau 1. Pangkatnya bukan 0 tetapi 1 ya. Tidak ada itu berarti 1. Jadi 1 kita turunkan ya tetap 1. Oke, untuk trigonometrinya kita turunkan untuk sinus, nanti kita akan pelajari lanjut. Turunannya adalah cosinus, untuk sudutnya tetap yaitu px ya. Untuk sudutnya px sudutnya, maka kalau kita turunkan jadinya pi saja ya, karena diturunkan terhadap x. Perlu kalian garis bawahi bahwa untuk setiap turunan trigonometri itu adalah sudutnya sama semua, tidak mengubah sudut. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah pangkat, trigonometri, sudut, PTS ya, penilaian tengah semester. Habis itu kita dapatkan 1, 2, 3 ini kita kalikan semua jadi satu baris ya, sehingga kita dapatkan pi cos px per 1. Nah, jadi ini kalau kita substitusikan, karena sudah bisa kita substitusikan, maka ini hasilnya adalah pi kali min 1, artinya min pi. Oke, mudah sekali bukan untuk menyelesaikan limit tentu dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Oke ya, jadi kalian sudah tahu ya nanti manfaatnya seperti apa. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut tentang turunan ini. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang PTS, kita lihat dulu teorema dasar turunan trigonometri. Kalian tadi kan baru tahu ya kalau sin itu ternyata diturunkan menjadi cos. Nah, di video Bapak kali ini ya, Bapak ajak kalian tidak hanya sekedar mengenal, tahu bahwa turunan sin itu adalah cos, dan cos itu turunannya selanjutnya apa, tetapi kalian Bapak kenalkan juga bagaimana menyelidiki suatu teorema. Kalau teorema itu adalah suatu alat. Jadi ketika kalian punya alat ya, kalian memiliki alat, tahu alat itu merangkainya seperti apa sehingga menjadi sebuah alat yang bisa kita gunakan. Ya, sehingga ketika suatu saat alat itu rusak, kalian nggak perlu repot-repot memilih yang baru, cukup ganti komponennya bisa digunakan kembali karena kita tahu teoremanya, ya teoremanya, alatnya, seluk-beluknya seperti itu. Nah, di sini kita aja berpikir logis ya. Oke, sebelumnya kita kenal dulu tentang apa sih turunan itu. Ya, kalau dinotasikan turunan itu bisa dinotasikan sebagai lambang notasi Leibniz ya. Notasi Leibniz ini itu sangat penting nanti dalam aturan rantai ya, sudah kalian kenal di kelas 11. Oke, kita coba lihat di sini. Jika kita punya fungsi y sama dengan fx, maka dy per dx atau df per dx ya, ini merupakan turunan dari fungsi y sama dengan fx. Jadi ini notasinya dy per dx. Perlu kalian tahu bahwa dy per dx itu memiliki arti. D ini memiliki arti. D itu artinya apa sih? D itu singkatan dari diferensial. Ya, diferensial itu bahasa Jawanya itu adalah turunan. Ya, turunan. Nah, menurunkan seperti apa sih? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kenapa kok dikatakan sebagai turunan? Kok nggak dikatakan sebagai mengubah atau apapun itu ya? Tetapi kita kembali lagi ke turunan. Ada turunan, ada integral. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diturunkan, apa yang dinaikkan? Nah, itu ada hubungannya ya. Nah, silahkan diikuti nanti. Oke, jadi D itu adalah diferensial, artinya turunan. Jadi menurunkan fungsi Y terhadap X. Gitu ya. Jadi variabelnya X. Jadi kalau kita mau menurunkan Y ini, itu biasanya yang kita turunkan adalah X-nya.
Nah, yang kita lihat sasar pertama itu X-nya. Nah, itu merupakan arti dari simbol dy per dx. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu ya. Oh, ada fungsi aljabar x kuadrat. Kalau kita turunkan berarti jadinya 2x. Nah, betul nggak? Betul ya. Jadi yang kita sasar itu sebenarnya x-nya. Pangkat dari x-nya itu atau variabel x-nya. Karena apa? Karena dari notasi Leibniz ini. Gitu. Jadi dy per dx. Jadi dia bilangnya itu diferensial y turunan dari y terhadap x. Jadi kalau kita punya fungsi selain x, misal itu u dy per du, maka itu y itu diturunkan terhadap u. Nah, seperti itu ya. Itu notasi Leibniz. Nah, notasi Leibniz ini dapat diperoleh dari hubungan yaitu limit. Limit tentu dari h mendekati 0 dari fungsinya itu fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, ini saya tidak akan panjang lebar tentang limit fungsi ini yang kita gunakan untuk mendapatkan turunan. Ya, karena kalian sudah pelajari ini di kelas 11, saya harap kalian masih paham tentang bagaimana turunan itu didapat dari suatu limit. Jadi limit itu sama turunan itu masih ada kaitannya. Jadi kita nggak mau keluar dari itu. Jadi limit itu ada kaitannya dengan turunan, turun ada kaitannya dengan integral. Nah, semakin berkembang seperti itu ya. Ini tetap kita pakai nanti. Misalkan nilai h pada hubungan di atas diganti dengan delta x, maka yang terjadi adalah f aksen x atau turunan ya. Jadi turunan itu simbolnya f aksen atau dy per dx atau apapun itu yang diturunkan terhadap variabelnya. Itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Delta itu apa sih? Delta itu adalah selisih x yang paling kecil ya, nilai x paling kecil. Jadi ingat, delta itu selisih x yang paling kecil. Oke, bentuk-bentuk limit delta x mendekati 0, delta y per delta x masing-masing dengan ditulis dengan lambang dy per dx ya, df per dx, sehingga f aksen x turunan pertama dari x itu bisa kita simpulkan menjadi diferensial y turunan y terhadap variabel x atau diferensial f terhadap variabel. Jadi untuk menyatakan turunan dari fungsi y sama dengan fx dapat digunakan satu di antara notasi-notasi tersebut ya. Bisa y aksen, bisa f aksen, bisa d per dx, bisa df per dx. Jadi notasi ini penting, ingat istilahnya atau artinya ya, d itu apa terhadap x. Oke, kita coba lihat di sini ada fungsi jarak. Kita coba flashback bagaimana menurunkan fungsi aljabar fungsi jarak ini ya. Kalau kita turunkan menjadi kecepatan, semuanya tahu bahwa turunannya itu menjadi Vx yaitu 8x. Tapi apa sih hubungannya dengan arti turunan sendiri? Diferensial kok diartikan dengan turunan? Iya, karena turun itu kan berarti kan dari atas ke bawah. Dari bentuk ini yang paling atas apa? Yang paling atas itu adalah pangkat. Nah, kenapa kok bisa menjadi 8x? Karena dia itu menurunkan pangkat. Yang pertama turun posisi, yang kedua adalah turun nilai pangkatnya dari 2 menjadi 1. Jadi dikurangi 1 pangkatnya. Nah, dari arti dua kata turunan itu ya, turun posisi dan turun nilai, maka dikatakan diferensial itu adalah turunan. Jadi nenek moyang kita menyebut diferensial itu nggak main-main ya, nggak asal nebak aja, tetapi memang artinya itu adalah turunan. Bukan mengubah fungsi tapi menurunkan fungsi seperti itu. Nah, kalau 5, ini X-nya itu juga memiliki X, tetapi X-nya pangkatnya 0. Jadi sesuatu bilangan pangkatnya 0 itu adalah 1. Ya. Nah, ini 5 kali 1 ya 5. Ya. Jadi ini pangkatnya 0 sebenarnya. 0 kalau diturunkan, maka 0 kali 5, 0 turun nilai jadinya min 1. Jadi 0 kali 5 itu adalah 0. Ya, sehingga kita dapatkan 2 kali 4X min 0. Kenapa kok konstan itu 5 ini ya, itu kalau diturunkan itu menjadinya 0 ya, karena itu tadi ya, 0 diturunkan jadi kalikan jadinya 0, jadi 8x. Jadi itu ya turunan kalian
jangan sampai lupa. Oke, teorema dari penurunan trigonometri itu ada 6 teorema dasarnya. Yang pertama adalah turunan tunggal, fungsi tunggal maksudnya, turunan fungsi tunggal dari sinus. Yang kedua adalah turunan fungsi tunggal dari kosinus. Yang ketiga adalah turunan tunggal fungsi tangen. 4 turunan tunggal fungsi sekan. 5 turunan tunggal fungsi kosekan. 6 turunan fungsi satu persatu kotangen. Ya. Jadi kita yang pertama, turunan fungsi tunggal sinus. Jadi turunan fungsi tunggal sinus itu bentuknya adalah Y sama dengan sin X. Jadi memang trigonometrinya tunggal. Gak ada tambahan apapun di sini. Ya, jadi hanya berdiri sin X saja. Sin trigonometri sama sudutnya saja. Yaitu dikatakan sebagai fungsi tunggal sinus. Ya. Untuk selanjutnya saya berikan juga di sini itu adalah konsep dasar limit untuk kita dapatkan turunan, ya. Jadi kita masih menggunakan konsep dasar limit, yaitu f aksen x itu adalah limit h mendekati 0, ya. Di mana y aksen sama dengan f aksen x itu adalah dy per dx, diferensial y terhadap variabel x. Di mana itu bisa dinotasikan sebagai limit h mendekati 0 dari delta y per h. Oke, ya. Nah, kita coba aplikasikan ke dalam fungsi tunggal sinus. Ini sama dengan sin X. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan delta Y ke dalam Y. Oke, delta Y itu adalah selisih nilai Y paling kecil. Ya, Y plus delta Y. Nah, sehingga di sini saya punya bentuk sebelah kanan yaitu sin X plus H. Ya, H itu apa? H itu adalah delta Y. Jadi, H itu nilai paling kecil. Paling kecil nanti nggak akan mengubah bentuk ini. Karena penjumlahan Y itu nggak akan mengubah Y, nggak ada terlalu signifikan. Terus sudut itu kalau ditambahkan dengan delta Y atau H itu juga tidak akan menambah nilai dari sinus ini secara signifikan. Sehingga kanan kiri itu tetap sama kedudukannya. Karena ini nilai paling kecil. Ya, jadi sah-sah aja kalau kita tambahkan nilai paling kecil atau delta Y sama H di sini. Oke, selanjutnya delta Y sama dengan sin X plus H dikurangi Y. Nah, delta Y itu sama dengan sin X plus H. Karena Y itu sin X, maka kita ganti sin X. Ini adalah rumus pengurangan sinus. Maka kita bisa dapatkan di sini delta Y itu sama dengan 2 kali cos setengah 2X plus H sin setengah H. Ya. Selanjutnya, kedua ruas dibagi dengan H, maka kita dapatkan delta Y per H sama dengan cos setengah 2X plus H sin setengah H dibagi setengah H. Oke. Nah, selanjutnya, delta Y per H itu adalah dy per dx. Sebelumnya ya, itu ada sama dengan limit H mendekati 0. Ya, ini di slide sebelumnya. Oke, dari cos setengah 2x plus H sin setengah H dibagi setengah H. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke teorema limit. Oke, H mendekati 0. Jadi kalau ini sudah H, ini sudah H, maka tinggal setengah bagi setengah 1. Maka tinggal limitnya H mendekati 0, cos setengah 2x plus H. Ini kita tinggal substitusikan. Ya, maka kita substitusikan H-nya ini 0, ya, maka jadinya 2x plus 0. Setengah kali 2x jadinya adalah Y aksen itu sama dengan cos X. Jadi Y aksen itu adalah turunan dari Y, Y-nya adalah sin X, maka diturunkan menjadi cos X. Nah, itu seperti slide saya sebelum tadi di pembahasan. Jadi turunan Y sama dengan sin X itu adalah Y aksen sama dengan cos X. Jadi sin turunannya adalah cos. Kalau cos turunannya apa? Ya mungkin aja sin ya, tapi kita coba lihat. Yang kedua, turunan fungsi tunggal cosinus Y sama dengan cos X. Dengan menggunakan konsep limit kita bisa dapatkan di sini Y sama dengan cos X itu adalah fungsi aslinya. Kita tambahkan dengan delta Y. Sebelah kanan sudutnya ditambah dengan H atau delta Y. Itu tidak akan mengubah arti dari ruas kiri dan kanan. Nah, selanjutnya delta Y sama dengan cos X plus H min Y. Ya, karena Y itu adalah cos X, maka kita ganti dengan cos X. Ini adalah rumus pengurangan kosinus, ya.
pengurangan kosinus, maka jadinya perkalian sinus. Cos sama, diingat-ingat ya. Semua ruas dibagi dengan H. Nah, maka kita dapatkan teorema limit, yaitu dy per dx itu sama dengan limit H mendekati 0. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, ya karena H, maka ini jadinya 1. Maka tinggal limit H mendekati 0 dari min sin setengah 2x plus H. Karena sudah tidak ada pembuat 0 di sini, maka kita substitusikan 0-nya, maka kita dapatkan 2x plus 0. 2x plus 0 adalah 2x, dibagi dengan 2, maka jadinya y aksen itu sama dengan min sin x. Jadi y aksen itu adalah turunan dari fungsi y sama dengan cos x, sehingga cos x itu kalau diturunkan jadinya min sin x. Jadi muter aja. Jadi turunan y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan min sin x. Oke ya, seperti itu ya, mudah ya. Kita sudah dapat dua teorema, sinus dan kosinus. Kita lanjut teorema yang ketiga, yaitu fungsi tunggal tangan. Oke, di dalam fungsi tunggal tangan ini, kita tidak akan menggunakan teorema limit lagi, karena kita sudah memiliki dua turunan dasar, yaitu sin sama dengan cos. Maka kita tinggal mengubah tan ini menjadi bentuk pembagian sin x per cos x, di mana di atas U, yang di bawah adalah V. Ya, masih ingat ya rumusnya ya, UV. Maka Y aksen itu sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Oke, pahami aja rumus ini, nanti kita bisa perdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Ini menjadi rumus pembagian trik turunan ya, yaitu UV dibagi V kuadrat. Oke, U aksen itu adalah turun dari U, yaitu sin X diturunkan menjadi cos X, dikalikan V itu adalah cos X, dikurangi U itu adalah sin X, dikalikan dengan V itu adalah cos, maka turunannya adalah min sin X. Dibagi dengan V kuadrat, yaitu cos kuadrat X, sehingga kita dapatkan bentuk cos kuadrat X min kali min itu adalah plus sin kuadrat X. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu adalah 1, maka kita dapatkan 1 plus cos kuadrat X. Menggunakan identitas kebalikan dari kosinus, maka kita dapatkan kebalikan dari C itu adalah S, yaitu sekan. Jadi Y aksen itu adalah sekan kuadrat X. Artinya di sini, turunan dari fungsi Y sama dengan tan X itu adalah Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Gitu ya. Jadi tan itu temannya adalah sekan kuadrat X turunannya. Kita sudah dapat bentuk yang ketiga. Kita lanjutkan ke bentuk yang keempat, teorema yang keempat, yaitu turunan di fungsi kotangen untuk tunggal. Kita masih sama menggunakan rumus dari pembagian, yaitu cot itu adalah cos per sin. Nah, dengan melihat turunan masing-masing, maka kita bisa menurunkan bentuk pembagian ini UV menjadi UV dikurangi dibagi V kuadrat. U aksen itu adalah turunan dari cos X, yaitu min sin X dikali dengan V adalah sin X, dikurangi dengan U adalah cos X, V aksen turunan dari cos sin X, yaitu cos X, dibagi V kuadrat adalah sin kuadrat X. Masih sama, ini minnya kita keluarkan, maka kita dapatkan, pindahkan di depan ya, kita dapatkan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu adalah 1, maka kita dapatkan min 1 per sin kuadrat X. Ya, sepersin, kebalikan dari S itu adalah C, maka Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat X. Ya, jadi turunan dari fungsi Y sama dengan cot X itu adalah Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat X. Untuk mengingatnya, tan itu temannya adalah sekan, cot itu temannya adalah kosekan. Sementara tan itu kebalikan dari cot, ya, kebalikan dari cot, maka sekan itu adalah kebalikan dari kosekan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih turunan fungsi tunggal dari kosekan? Y sama dengan kosekan. Itu bisa kita gunakan juga rumus pembagian. Karena C kebalikannya itu adalah S, maka kosekan itu adalah seper sin X. Punya satu sin X adalah V, maka kita bawa ke UV, maka kita dapatkan U aksen kali V dikurangi UV aksen bagi V kuadrat adalah 0 kali sin X min 1 kali cos X dibagi sin kuadrat X. Otomatis hasilnya adalah min cos X dibagi sin kuadrat X. Itu ya.
Nah, min cos X dibagi sin kuadrat X, ini bisa kita pecah sinnya menjadi 2, sehingga cos per sin itu adalah cot, sementara seper sin itu adalah cosekan. Kebalikan dari S adalah C. Jadi, turunan fungsi Y sama dengan cosekan X itu adalah Y aksen sama dengan min cot X dikali cosekan X. Agak panjang ya di sini ya, tapi nanti kita coba buat analogi-analogi seperti itu sehingga kita bisa mempermudah dalam menghafalkan rumus. Hanya 6 rumus nih ya, 6 rumus di turunan dasar. Selebihnya itu kita pakai kelas 11. Dan kita masih tambah lagi nanti trik dari saya yaitu PTS. Oke, pangkat trigonometri sudut. Oke, itu PR kalian. Oke, pembahasan kita masih satu. Itu adalah turunan fungsi tunggal dari sekan, yaitu Y sama dengan sekan. Turunan fungsi tunggal sekan X itu bisa kita bawa juga ke pembagian UV, di mana sekan itu adalah 1 dibagi cos X. Menggunakan UV ya, kembali kita dapatkan 0 kali cos X min sin X kali 1 dibagi cos kuadrat X. Sehingga min kali min plus ya, sehingga kita dapatkan sin X plus cos kuadrat X. Karena sin X plus per cos X itu adalah tan X, maka kita masih menyisihkan super cos X. Super cos X itu adalah sekan X. Kebalikannya, C adalah S. Oke, jadi turunan fungsi Y sama dengan sekan X itu adalah Y aksen sama dengan tan X kali sekan X. Kembali lagi, sekan itu temannya tan. Kotangen temennya kosekan. Ya, jadi seperti itu mengingatnya. Rumus dasar dari itu 6 fungsi trigonometri tunggal di mana Y sin X turunan adalah cos X turunannya adalah min sin X, tan X turunannya sekan kuadrat X, dan cot X itu turunannya adalah min kosekan kuadrat X, sekan X itu turunannya adalah sekan kali tan X, kosekan X itu adalah min kosekan X kali cot X. Saya kira kalian ke-6 rumus ini cepat banget hafalnya. Cuman di sini Bapak mengasih treatment bagaimana dalam kalian menghafalkan rumus ini lewat visual nanti ya. Silakan nanti diulang-ulang terus videonya sehingga kalian paham di sini. Yang penting di sini kalian paham apa turunan sin yaitu cos, apa turunan cos yaitu min sin. Jadi dibalik aja. Sementara tan X itu adalah turunannya sekan kuadrat X, yang agak berat di sini, yaitu tan turunannya sekan pakai kuadrat lagi ya dari X. Oke, siap ya. Sementara 3 ini kita bisa dapatkan dari sini nih. Ya, jadi ini turunan D per DU tan U, artinya diferensial tan U terhadap variabel U. Nah, di sini variabelnya sudah U, sudah mantap ya, sudah sama. Itu adalah sekan kuadrat U. Oke, ya, jadi sekan kuadrat U tan temannya sekan, maka turunan dari cot U itu adalah kebalikan dari sekan, itu adalah kosekan. Oke, coba dilihat di sini. Untuk menghafal cot U itu aturan, yang penting kalian hafal dulu tan U, turunan tan U sekan kuadrat U. Kalau tan U semuanya sama, nanti berkaitan dengan ini aturannya. Kalau tan U itu kebalikannya dari cot U itu kebalikan dari tan U. Di sini ada min dari teorema tadi ya. Min itu karena ditannya itu plus. Di sini adalah kosekan karena ditannya adalah sekan, sama-sama kuadrat. Itu ya. Jadi cot U dengan kebalikan dari tan. Sementara plus kebalikan dari min. Sementara sekan kebalikannya adalah kosekan kuadrat U. Jadi ini kembali lagi ke sini sebenarnya. Nah, untuk menurunkan ke sekan, turunan sekan gimana? Mudah lagi. Nah, yang penting kalian kalau udah hafal ini, dapat dua-duanya ini, sekan sama kosekan. Oke, yuk, coba kita lihat. Turunan tan U di per DU tan U itu sama dengan sekan kuadrat U, atau kita bisa pecah menjadi sekan U kali sekan U, betul? Ya. Nah, maka turunan sekan U bisa kalian tukar aja nih, sekan sama tan U-nya. Karena kalian sudah tahu bahwa sekan sama tan itu temenan. Jadi kalau kita punya tan U, ya, tan U itu temannya sekan, ya.
Maka kalau kita punya tan U, maka kita harus ingat sekan U kali sekan U. Nah, karena temenan, maka untuk turunan sekan U, maka tidak jauh-jauh dari tan U. Caranya gimana? Caranya tinggal ditukar satu, sekan U dengan tan U, di kiri ke kanan. Nah, sudah dapat ini turunan dari sekan U. Nah, gimana dari visualisasi ini, paham ya? Gimana untuk kosekan, Pak? Kosekan sama aja, kita pakainya karena kosekan itu temannya kot U, itu sama dengan turunannya min kosekan U kali sekan kosekan U. Maka ini kita tinggal tukar aja nih kot U dengan kosekan U. Jadi kita dapatkan turunan dari kosekan U itu adalah sama dengan min kosekan U kali kot U. Nah, gimana? Ya, menarik bukan turunan fungsi trigonometri tunggal? Nah, ini nanti menjadi dasar kalian untuk next step dari turunan, sehingga sampailah kita pada aplikasi turunan. Itu ya. Jadi tolong diingat-ingat, dipahami lagi visual saya, dikembalikan lagi videonya. Nah, itu diulang-ulang seperti itu. Saya kira nanti akan paham sendiri tentang turunan tunggal fungsi trigonometri. Oke. Di sini saya berikan bonus yaitu contoh soal, tapi di sini hanya terbatas penjumlahan dan pengurangan saja. Nanti untuk perkalian dan pembagian kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk jika kita punya fx sama dengan sin x min kosekan x, maka bukan kosekan ya, cos x, maka f aksen x adalah, nah coba lihat pembahasannya, karena ini pengurangan ya, sifatnya pengurangan, itu maka kanan setiap ruas kita turunkan secara sederhana ya, gak ada rumusnya, cukup kiri dan kanan kita terus turunkan khusus untuk penjumlahan sama pengurangan. Kalau perkalian sama pembagian pakai rumus UV. Oke, karena U nya itu sin X, maka U aksen itu adalah turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, karena min kali min jadinya plus, sehingga F aksen X nya adalah cos X plus sin X. Nah, sementara Fx sama dengan sekan X min cos X dikurangi cos X ya, kita turunkan menjadi sebelah kiri pengurangan itu sekan X. Sekan itu ingat temannya apa? Sekan, temannya adalah tan ya. Nah, setan ya, temannya sekan itu adalah tan, maka sekan X diturunkan menjadi sekan X kali tan X. Oke, cot X turunnya adalah min kali min plus, maka plus sin X. Nah, itu adalah turunan fungsi bentuk. Kita lihat bentuk penjumlahan. Misal di sini adalah fx sama dengan 2 sin x plus 5x. Nah, maka 2 sin x bisa langsung kita bisa turunkan 2 dikali ya. Ini nggak akan masalah karena ini itu konstan. Ya, beda lagi kalau ini variabel, ada variabel x-nya, berarti dia itu menjadi bentuk perkalian. Karena konstan itu nggak masalah, 2 tetap dikalikan sekan sin x itu turunnya adalah cos x ditambah 5x. X pangkat 1 turun 1 kali 5 1 kurangi 1 0, pangkatnya 0, X pangkat 0 1 kali 5 5. Jadi turunannya f aksen X sama dengan 2 cos X plus 5. Nah, cukup simpel sekali ya, kalian bisa kembangkan lagi, pelajari lagi peran fungsi trigonometri ini ke dalam bentuk perkalian dan pembagian seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video Bapak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.